lagi apa? Ini perwujudan Ya, perwujudan kecintaan kita ya. bahasa ibu direpresentasikan Ya. gitu. Percintaan kita dalam rangka bahasa ibu internasional. Ya, jadi antara hati saya dengan hati Pak Samidi udah menyatu. Antara meskipun nah ini ada kelompok ini nah ini bisa ditarik ke belakang dan nanti ini diikat di sana di belakang. Nah diikat di sini. Ini juga ya udah merupakan suatu kehormatan. Ini bukan saya culangung untuk bahasa Sunda mah bukan, tapi ini kehormatan bagi Pak Sam itu sendiri karena Pak Sam juga ya sangat merindukan dan sangat cinta terhadap Sunda. Nah itu bahasa nah gitu mantap kan? Iya. Kebayang ya? Yang bagus itu jadi kelihatan. Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, terima kasih kita kembali berjumpa di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ini luar biasa ya. Malam ini kami bersama dengan orang tua kami gitu ya. Jadi ada dua orang tua kami, ini adalah Pak Detranus Haji Deden Mitarsak gitu ya. MPD, jadi Master Pendidikan gitu. Jadi kalau di Makassar itu selalu gini, dia Master Pendidikan tapi ditambah kalau MPD. Peduli pada demokrasi. Cocok. Di sebelahnya yang kedua ini adalah kawan kami dari adat Citorek gitu ya. Ini salah satu kawan kita dari adat dan langsung gitu ya, dari adat langsung itu ya di Citorek gitu ya. Nah teman-teman sekalian, penting ini Pak Haji. Jadi malam ini kita saya tiba-tiba terusik gitu ya untuk kita rasanya penting untuk ngobrol luar. Saya itu baru kemarin tiba-tiba diajak sama anak saya. Pak ini apa temanya bagus gitu ya, karena lagi kita sekarang untuk Hari Internasional Bahasa Ibu. Ya kan gitu. Saya tiba-tiba teringat buka literasi ini kan sudah bahasa ibu sangat lagi dikampanyekan oleh UNESCO gitu ya. Dan ada banyak argumentasi bahwa sesungguhnya kita ada karena kita ada bahasa ibu. Ya, itu yang saya tiba-tiba saya ingat Pak Haji. Jadi Pak Haji ini orang tua saya di sini di Bogor gitu ya. Betul Pak Haji gitu. Jadi sementara kalau saya salah, saya baru belajar bahasa Sunda. Jadi kali ini saya sudah paham lah. Cau gitu ya. Cau. Nah, karena yang kedua juga itu adalah tiba-tiba pada saat bersamaan ini kan ada peristiwa yang apa ya? Ada seorang politisi kita di DPR malah gitu ya, itu kemudian membuat pernyataan yang menurut saya tidak tahu apa dia kesleo atau apa, tapi kan ini dalam sebuah rapat yang resmi gitu ya, rapat resmi tiba-tiba menyatakan secara sederhananya bahwa yang berbahasa Sunda gitu ya dalam forum itu berbahasa ada pernah rapat katanya gitu ya, ada pernah rapat kemudian Kajati itu menggunakan bahasa Sunda sampai kemudian minta ditegur gitu loh. Saya putar aja. Saya sekarang ini bolak-balik ke Makassar, ke kampus saya di Bulukumba. Saya suku adat Kajang gitu. Jadi terima kasih dikasih pakai songko ini. Itu tanduk kepala korbo itu dari Kajang saya bawa untuk mengingat leluhur kami juga. Saya lagi memperjuangkan bagaimana bahasa kami itu konjo menjadi masuk mata pelajaran. Kalau di sini kan sudah bahasa Sunda, saya kan belajar gitu ya. Pak Haji ngajar bahasa Sunda gitu. Tapi kan ada tiba-tiba membuat sebuah teguran. Ini kan apa gitu yang terjadi pada mereka. Nah itu mungkin kita bisa ngobrol sedikit dulu ke situ gitu ya. Gimana pandangannya itu? Pak Haji dulu tuh Pak. Terima kasih. Ya. Tentang yang dibicarakan orang itu yang politisi kita itu dulu gitu. Gimana sampai melihat sekaligus kan, oh ya saya nanti diperkenalkan lagi gitu ya. Saya sekedar ini juga untuk sekedar gambaran ke teman-teman, mohon maaf.
Pak Aji ini kan sebenarnya pemerhati bahasa, jadi seni, budaya, dan sastra Sunda gitu ya. Jadi beliau pemerhati. Dan setiap event 17-an di sini itu masih ada angklungnya gitu. Jadi saya betul Pak Haji. Ya, pembina juga di sekolah. Ya. Ya. Jadi kalau baik Pak, saya akan sedikit jelaskan. Ya. Sebetulnya saya itu dengan adanya kejadian seperti kemarin ya, yang dibicarakan oleh para seorang politikus juga, dia seorang yang memiliki pendidikan yang dapat dikatakan tinggi ya. Tapi kan itu mungkin di sampingnya dia tidak paham, hanya sekedar tahu bahasa Sunda, juga dia tidak memiliki keilmuan tentang masalah kesundaannya. Tidak mengerti apa yang akan dia bicarakan itu apa. Makanya kalau tidak mengerti, itulah jadinya. Tapi kalau kita menyikapi seorang politikus ya, seharusnya bisa bicara dengan kata yang memang bisa dipahami dan dimengerti, dengan bahasa yang sangat profesional. Apalagi ya, contoh seorang sarjana ya. Contoh ini mah, seorang sarjana kalau misalnya berkata seperti itu, ini kalau tiap kita secara nasionalisme gitu ya, kita bertanya juga kepada beliau, apakah dia mengerti enggak tentang masalah budaya itu yang ada di kita. Karena meskipun bagaimana juga seharusnya politikus seperti itu, semacam dia ya, bukan hanya dia itu tahu, tapi juga harus berani dan mampu dia memiliki arti daripada bahasa Sunda itu sendiri atau budaya-budaya yang ada di yang lain juga. Karena meskipun bagaimana juga kalau hanya bisa bicara saja tanpa ada mengerti, kemudian juga tanpa dengan didukung dengan pikiran, atau tanpa dengan didukungnya masalah perasaan, itu ada perasaan ya. Jika orang sudah ngomong tanpa perasaan, itulah jadinya. Menurut saya itu. Jadi itulah kata, makanya ketika dulu dosen saya memimpin seminar, tolong Anda jangan jangan debat kusir. Jika seandainya kalau sudah debat kusir, itulah jadinya. Begitu. Jadi kalau sudah debat kusir itu seolah-olah bicara itu tanpa pemikiran. Ya. Kurang pertimbangan. Pertimbangan. Ya, karena apa? Kurang pertimbangannya pembicaraan ini adalah yang diawali dengan hati. Karena sesepuh saya ya di Jawa Barat juga mengatakan bahwa lamun teh ngomong teh kudu sapaket. Antara ucapan dengan hati sapaket. Jadi lamun cek hati tek nyarita A, kudu A. Lamun cek hati nyarita B, kudu B. Lamun cek hati ayeuna teu make ngomongna teu make perasaan, itulah jadinya. Sehingga tidak dipikirkan eta teh omongan teh bakal nimbulkeun masalah khususnya ke orang Sunda atau itu tidak dipikirkan kan. Tapi kalau sebelumnya dia ada pemikiran yang matang dan dibekali dengan keilmuan yang menyangkut tentang masalah budaya-budaya itu, saya rasa tidak akan terjadi seperti itu. Itu menurut saya. Ya. Karena memang kita agak ini sih sebenarnya gitu ya. Saya tiba-tiba kayak juga karena itu dalam forum. Bahkan saya biasanya di kampus saya malah kan ada beberapa anggota kan di
jabatan publik DPR dan ini kan sebenarnya saya buka tatip, betul kita Indonesia gitu ya. Maksud saya kita ada bahasa pemersatu dan itu super mudah, tapi bukan mengunggulkan bahasa ibu gitu loh. Dan tidak ada yang salah, harusnya kan cukup saja. Maaf Pak, saya kan tidak ngerti bahasa itu, mungkin bisa dijelaskan apa maksudnya. Dan saya biasa begitu sama guru-guru kalau gitu ya. Gitu. Nah, tapi itu yang terjadi. Jadi tapi ya coba kita ke Rahmat dulu lah. Gimana melihat peristiwa itu gitu. Karena ini kan situasinya jadi ya, jadi tidak nyambung meskipun orang sudah minta maaf, tapi kan ini pembelajaran gitu ya. Gimana? Ya. Karena memang masih terbawa suasana mungkin ya. Sebelumnya Sampurasun untuk sadulur KB, satu rumpun Sunda dan satu Indonesia ya, karena memang kita tidak bisa dilepaskan daripada Indonesia, karena yang mempersatukan kita itu adalah nusa, bangsa, dan termasuk kita yang memiliki bahasa-bahasa yang berbeda di satu Indonesia, satu negara tersebut. Yang menurut pendapat saya terkait apa yang memang sudah terjadi itu suatu ucapan yang memang diucapkan oleh Kejari ya. Beliau berkata menggunakan bahasa Sunda atau bahasa ibu. Nah, penggunaan bahasa itu ada di dalam ruang lingkup, kalau misalnya kedaerahan itu ada di ruang lingkup Sunda, gitu kan. Nah, seharusnya kalau memang toh ada orang yang berbicara menggunakan bahasa Sunda, kita cukup menghargai. Kemudian kita balik, ketika kita tidak mengerti karena memang beda bahasa, cukup kita tanyakan setelah beliau mengucapkan apa yang dikatakannya, begitu. Kita bertanya apa maksud daripada yang telah diungkapkan, gitu kan. Nah, itu cukup sederhana sebenarnya, tapi ada ungkapan yang memang katakanlah itu tidak patut ya untuk diungkapkan, sehingga yang dilihat dan terlihat itu adalah sebuah arogansi yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Republik Indonesia, kata DPR RI, sehingga timbullah sebuah konflik. Nah, yang terlihat di media massa atau di masyarakat luas itu adanya kebencian antara satu sama lain begitu, sampai meminta untuk dicopot Kejari gitu kan. Nah, itu kan suatu hal yang menurut saya tidak etis gitu. Nah, seharusnya di sini kita meletakkan di mana seseorang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, memiliki bahasa yang berbeda-beda, baik itu bahasa ibu, baik itu Sunda, Jawa, ataupun yang lainnya. Ketika mereka memiliki dan mengucapkan bahasanya atau menggunakan bahasanya, kita yang berbeda bahasa tadi cukup menghargai, menghormati, kemudian menyatukannya dalam satu bahasa pemersatu, yaitu Indonesia. Karena memang kan kita didirikan berasal dari berbagai bahasa, kemudian disatukan menjadi bahasa pemersatu, yaitu Indonesia. Gitu Pak. Iya, itu apa ya? Saya mungkin nanti Pak Haji juga bisa membantu saya untuk melihat dari sisi pemahaman bahasanya gitu ya. Tapi sebelum ke bahasa, saya lagi-lagi masuk satu di tata tertibnya DPR. Saya tidak melihat di situ bahwa mengganggu fungsi pengawasan DPR kalau berbeda bahasa, itu tidak ada. Jadi itu satu gitu ya. Jadi saya belum menemukan satu alasan yang bisa kemudian tiba-tiba seorang anggota DPR menyatakan silahkan ditindak gitu loh. Salah satu alasan seorang pegawai negeri itu bisa ditindak misalnya kalau dia melanggar kedisiplinan pegawai negeri. Kedisiplinan itu misalnya dia malas masuk kantor katanya lagi gitu ya, atau dia menggunakan fasilitas di luar kewenangannya, atau dia korupsi, atau dia asusila dan macam-macam. Saya mengecek itu tidak ada hubungannya dengan bahasa. Itu sampai kemudian tiba-tiba menyebut bahwa itu harus ditindaki. Jadi gimana itu ya? Karena dia menyebut saya melakukan fungsi pengawasan. Saya mau maaf, background saya dari awal sebelum channel ini saya pemantau DPR gitu ya, mengkaji itu. Jadi saya begitu muncul itu saya melihat masuk ke dalam anatomi mereka. Di mana yang bisa mengganggu kinerja DPR? Kalau saya misalnya, kalau aku nih misalnya, saya malah bangga dulu kalau ada anggota DPR itu rajin masuk kantor pakai simbolik pakai begini. Saya bangga Pak, saya bangga karena itu representasi siapa. Saya begitu sangat bangga ketika Pak Jokowi pakai topi kepala adat daerah Baduy. Dan saya pada saat itu sempat menyasar seorang kawan saya juga, coba kalau gitu juga dia arogansinya terlalu tinggi,
super ego istilahnya kan gitu. Ya. Itu memang sangat sulit lah gitu lah. Kalau itu karena itu ada ego, super ego. Ini mungkin super ya. Kalau tadi mah cek bahasa Sunda mah songongnya. Kurang aja rasa gede hulu. Super ego teh eta teh karena modelannya. Asa urang teh karena kita ini ditunjang pendidikan urang tinggi, jabatan yang juga aya, wah duit loba nya, harta ge loba, sehingga ya timbullah padahal yang bahagia itu naik sepeda ontel nah, dari itulah saya ontel lah gitu. Jadi timbullah hati itu bahwa akulah yang paling segalanya. Itulah Pak Sam, mungkin itu menurut saya itu ya. Nah, gimana bagusnya nih Kak Rahmat ini melihat fenomena ini, apa yang sebenarnya kalau dari sisi ini Pak Jikan sebenarnya dia sudah minta maaf gitu ya. Dia sudah minta maaf dan Kang Emil juga sudah terima permintaan maaf itu. Tapi kan yang kita melihat pada posisi ini posisi pembelajaran gitu. Pembelajaran yang kemudian karena situasi kita kan sebenarnya ini situasi sekarang kita semua harus sama-sama menahan diri gitu ya. Betul. Kita harus akui sekarang ini situasi terblok-blok gitu loh ya. Jadi belum ada baser, ada ini tiba-tiba kemudian ada peristiwa ini lagi gitu ya. Dan karenanya langsung nyentil di situ loh. Itu menurut saya nih Pak Samne, punten-punten ya. Ya. Boleh dia minta maaf, sebentar dihampura. Ya. Tapi antara ucapan yang omongan yang dia omongkan itu harus betul-betul ada nempel dalam hatinya sendiri. Tangkuran. Jadi ada timbul dalam hati. Iya. Diomongkan, kemudian nanti setelah diomongkan dia akan kembalikan ke pemikiran dia sendiri. Jika seandainya terjadi lagi seperti itu, cek pikiran. Kemudian saya omongkan lagi, bisa terjadi malah petaka yang lebih parah. Tetapi kalau memang dia setelah sudah diomongkan dan pada pejabat di tingkat pemerintah kita juga sudah menerima ya, kalaupun ada tidak menerima saya kurang tahu tuh. Cuman kalau masyarakat mah wajar lah, aya nu narima jeung aya nu henteu nya. Ya itulah wajar lah, karena itu adalah merupakan suatu interaksi. Lamun ayeuna teu narima KB salah. Lamun ayeuna narima KB salah. Di sini kan ada pasangan narima dan teu narima, itu adalah merupakan suatu interaksi. Tapi di dalam interaksi ini nanti mari kita satukan, mari kita rembukan untuk menjadikan suatu kesepakatan bersama. Gitu. Sehingga terjadi gemah ripah repeh rapi. Gitu. Tentrem ayam. Saya sekaligus ini mau coba menyelami bahasa Sunda gitu. Jadi bagi saya satu bulan beberapa hari yang lalu kami banyak belajar. Kalau tadi disebut diam, lebih baik diam kalau tidak paham gitu ya. Tapi saya sudah bilang sama guru-guru gitu ya, sama Pak Yu ini untuk Pak Yu ya. Saya akan sembarang ngomong karena itu cara saya untuk belajar cepat bahasa Sunda. Tapi saya lebih awal minta maaf kalau salah. Ini problemnya kan terusik, kalau orang bahasa Sunda tidak ngerti disuruh pecat gitu lah. Gimana dengan rapat itu? Iya benar. Kalau melihat dari situasi atau kejadian yang memang sudah terjadi, saya sebenarnya melihat dari sisi positifnya ya Pak ya. Dimana ketika Pak Arteria Dahlan mungkin kurang menerima bahasa yang diucapkan oleh seseorang tersebut, kemudian dia memberontak lah katakanlah ya dengan bahasanya begitu. Saya melihat dari sisi positifnya, ini merupakan sebuah cambukan besar terhadap orang-orang yang berdarah Sunda. Nah, cambukannya di mana? Cik Sunda mah, urang Sunda kerharees. Ayeuna dihudangkeun ku lain orang Sunda. Wancina hudang ketika orang dihudangkeun gitu nya Pak. Nah, di mana memang disinilah mungkin salah satu jalan kita untuk menyatukan kembali istilahnya itu secara katakanlah simbolik seperti ikat yang pasang pakai gitu kan. Nah ini kan betul filosofinya ini filosofinya gitu kan. Dimana ikat itu kan untuk mengikat gitu kan, ikat page gitu kan. Terus kalau bahasa Sunda dicangkrek gitu Pak ya, diikat, dibelit, dicangcang supaya terkabur gitu. Nah, mungkin diikatnya itu satu secara garis keturunan atau darah. Terus
kita yang berasal dari Sunda, Sunda harus bersatu dimanapun berada. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, bahasa. Karena memang di sini kan persoalannya sekarang itu bahasa. Kita menggunakan bahasa. Dimanapun kita berada, di dalam atau di luar negeri, jangan pernah malu untuk mengucapkan dan menggunakan bahasa ibu kita. Oh ya, saya sepakat. Gitu. Baik itu Sunda, Jawa ataupun Kalimantan dan yang lainnya gitu ya, termasuk Bulukumba. Nah, disinilah sikap kita dan sifat kita ketika menggunakan berbagai bahasa yang ada di Indonesia atau Nusantara, karena memang kita dibalut oleh Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya, maksudnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Mungkin kalau di bahasa kita berbeda-beda bahasa, tapi satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Dimana, nah, balik lagi, ini adalah cambukan untuk orang-orang Sunda. Jangan dilihat dari segi negatifnya saja, tapi kita lihat dari sisi positifnya. Dimana kita harus bersatu dan bangkit. Bangkitnya untuk apa? Tetap untuk Indonesia. Gitu. Setuju saya itu. Jadi bagaimana jangan malu menggunakan bahasa ibu. Saya malah menyebut bukan hanya malu gitu ya. Dan tadi dari awal saya sebut. Jadi bahkan itu kan UNESCO gitu ya. Dan sekarang ini sebenarnya kita lagi campaign untuk Hari Internasional. Saya baca di laman Kemendikbud saja. Jadi di laman Kemendikbud menyebut ini, lestarikan bahasa ibu, itu kan bahasa daerah. Kemudian perkuat bahasa nasional, bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Saya mengambil dari sisi bahasa daerah, gitu ya, ketika dia menyebut bahwa lestarikan itu, karena kan di situ bicara soal keberagaman kan. Nah kan kita ini kan kebinekaan. Masa menyebut Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Kebinekaan itu kan bukan hanya di soal bahwa saya kemudian hitam lalu kemudian di situ putih gitu loh. Kan bukan di situ, tapi kan refleksi bahasa, dan bahasa itu kan tadi apa? Hati kayak gini ya itu. Kayaknya udah gini dengan kita sama orang sastra Sunda jadi sekaligus pelajar gitu. Kayak ini. Saya kenapa saya orang Sunda biasa bangga dan bangga pisannya bahasa Sunda teh. Ari abah mah lamun nyarita oge asa paham kene ku bahasa Sunda daripada ku bahasa Indonesia. Lamun cek bahasa kolot balelol gitu. Jadi ucapan teh asa enggak nyambung gitu lamun bahasa Indonesia. Tapi sok sampai jam gitu ya abah ya ngabuburit bahasa semaksimal mungkin. Dan insya Allah akan mewariskan bahasa-bahasa itu, terutama yang abah menyikapi tentang masalah bahasa ibu ya, bahasa ibu internasional, sampai abah ngerasa bangga yang ayeuna pemerintah provinsi Jawa Barat ngayakeun festival ya, festival dalam rangka bahasa ibu internasional. Dalam rangka festival, dalam rangka bahasa ibu internasional ditujukan ke SMP, MTS, SMP negeri atau negeri swasta, SMA, SMK, itu aya sababaraha materinya. Anu kabeh dina materi teh diwangun ku bahasa Sunda. Maksudnya tujuannya kudu diwangun ku bahasa Sunda teh. Maksudnya keur ngukur daya kemampuan. Kan di setiap sekolah kan aya guru bahasa Sunda. Mungkin ngajar bahasa Sunda itu sesuai dengan RPP. Ada programnya. Kota, Prosem, RPP, silabusnya, dan sejabana gitu. Buku materinya geus aya tah. Ieu kan abah teh meni asa kacida bunga. Hiji bungana kan kumaha ya abah teh bungana. Berarti bahasa urang teh bahasa Sunda keun ku batur digorengkeun nya. Tapi di lain pihak pemerintah provinsi utama nu aya di Geger Sunten ya, ngayakeun festival bahasa ibu internasional ku bahasa Sunda. Tujuanana supaya barudak anu aya di sekolah teh lain kudu jadi juara dina festival ieu. Minimalna maranehna kudu ngarti bisa nyadita bahasa Sunda anu
saluyu jeung aturan jeung ketentuan anak. Ayeuna lamun salah pasti aya nu nuntutkeun. Ya. Lamun ayeuna bener berarti Sudah. geus alhamdulillah. Kan ieu pemerintah provinsi Jawa Barat anu kerjasama jeung Geger Sunten ya. Ya mereka tidak syukur apa? Berarti kakoreksi tak kapariksa. Sa Jawa Barat jeung Banten teh kapariksa. Daya kemampuan anak bahasa Sunda teh geus tepin ka di mana gitu nya. Nah, sehingga nanti bahasa Sunda itu bener-bener ngajadikeun suatu bahasa budaya Sunda anu boga kesatuan jeung persatuan anu leuwih pancen. Betul. Pageu. Kusabab lamun ayeuna teu dididik di sekolah, henteu dievaluasi di sekolah atau barudak henteu dikoreksi, bisa henteu bahasa Sunda teh salah henteu bener salah bener ieu ngomongna eta tadi teh bisi kena cudok tinggal igal. Datangnya orang asing jadi tamu di Sunda teh ari urang pribumi jadi maksudnya kieu punten. Jadi orang asing jadi pribumi jadi tamu. Kan salah, Pak. Sehingga nanti supaya digebiarkeun dina meling bahasa ibu internasional aya festival siga kieu teh berarti keur ngukur daya kemampuan minimalna barudak di sekolah teh supaya bener-bener ngarti jeung nyahokeun eta bahasa sehingga bakal tahan dah bahasa teh nya. Sok sanajan ayeuna aya nu musik, aya nu nyalahkeun, aya nu ngewa, tapi lamun aya di fundamena dibangun deui. Ya, dibangun deui anu kokoh, anu tangguh, anu dibimbing diaping jeung ku para inohong jeung guru bahasa Sundana, insyaallah bahasa Sunda bakal lebih kuat. Kesatuan dan persatuan di urang Sunda bakal lebih lanjut. Gitu Bang Inten. Ya, maksud saya dalam posisi itu kan kenapa orang mengkampanyekan bahasa ini bahasa internasional kan keberagaman. Dia akan tahu budayanya. Kalau dia tahu budayanya maka dia tidak akan rasis. Di situ adalah kan dia paham bahwa kita beragam dan semua punya, berarti kita akan saling menghargai kan di situ posisinya. Kita kembali ke persoalan arteria ini. Jadi ini kan sekali lagi kita tidak akan mengungkit bahwa ini adalah persoalan salah macam-macam, tapi ini pembelajaran ya. Arteria ini, arteria dahlan ini kan sebenarnya memang semua bereaksi dan bukan hanya masyarakat biasa. Secara internal saja di partainya juga bereaksi keras. Ya. Jadi ketua DPD PDI Jawa Barat itu bahkan tegas menyatakan bahwa harus dipecat karena melihat bahwa ini bahaya. Kita bicara elektabilitas. Kalau partai politik kan bicara politik gitu ya. Ini problem. Tapi itu urusan mereka gitu ya. Sekali lagi kita akan kembali ke sini. Tadi menyebut Pak Haji ada yang menerima, ada yang belum gitu ya. Tapi kan ini kalau hati itu kan terusik gitu ya. Hati dan ini harus dikelola secara baik gitu. Nah, gimana itu bisa kemudian bisa ini betul-betul kita bisa saling ini mengelola kembali hati itu kalau apakah cukup dengan minta maaf seperti yang sekarang itu ada atau apa gitu? Atau mungkin sebelum dijawab ke situ mungkin misalnya karena di masyarakat adat di Citorek sana bagaimana reaksinya melihat dengan pernyataannya itu? Gimana sekarang ini yang terjadi kan? Supaya baru kemudian apa kira-kira ke depan gitu? Ya, mungkin kalau kalau di kampung kita sendiri ya, sekarang memang kita berbicara di kampung, keadaan di kampung terkait apa yang memang terjadi. Untuk permasalahan yang memang ditimbulkan oleh Pak Arteria Dahlan ya, memang beliau yang memunculkan masalah. Untuk reaksi di masyarakat sendiri, memang ada beberapa dan banyak masyarakat yang tidak senang dengan apa yang memang sudah diungkapkan oleh Pak Arteria Dahlan. Tapi tetap ada yang memang bereaksi.